Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, yang paling utama, tak lupa adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman hingga nikmat imun sehingga kita dapat berkumpul di majelis daurah urjuzah Mi'iyah di pertemuan terakhir ini. Salawat beriring salam. Tak lupa juga, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memberikan salawat kepadanya, kita diberikan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membuka majelis daurah urjuzah mi'iyah kita ini dengan membaca basmalah dan doa. Wahid itnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima rabbana الذي ينفعنا بفضلنا وفضل أهلنا وقالتي لنا فينا ربنا ينفعنا بما علمتنا بعلمنا الذي ينفعنا بفضلنا وفضل أهلنا قامتي فأغفرنا وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا كريما وأذلنا صيام الله والمرضى وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, melanjutkan materi yang dari pertemuan keempat kemarin, kalaulah tidak silap, materi yang kemarin melanjutkan perjalanan Rasulullah SAW dari tahun keempat Hijriah hingga tahun ke-6 Hijriah. Maka dari itu di pertemuan kali ini melanjutkan dari perjalanan Rasulullah dari tahun ke-6 Hijriah hingga selesai materi nanti. Sebelum Ustaz Nur Fajri menyampaikan materinya, mari kita mempersiapkan alat tulis kita bagaimana yang pernah disampaikan kalau tidak salah oleh Ustaz di Mubarak, bahwasanya ilmu yang kita catat itu akan menjadi saksi kelak di yaumil akhirat kelak. Maka dari itu yang telah mempersiapkan kepada Ustaz Kiai Haji
Oke, tes. Dengeran suara saya di Zoom ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya minta maaf, saya hari ini terlambat banget karena saya sebenarnya sakit tadinya mau nggak datang, terus saya ke belakang lama tadi. Maaf. Macet jalan perjalanan. Terus ya. Padahal saya perkiraan nyampe sini 16.15, ternyata 16.26 tadi. Saya lupa kalau harinya hari Sabtu. Hari Sabtu kan Depok beda ya. Oke. Silakan dibuka bait yang ke-70. 73. Wafuridul hajju. Wafuridul hajju bi khulfin fasma'ah. Wa kana fathu khaybarin fi sabi'ah. Wa hadru lahmil humuril aliyah. Liha mut'atin misarradiyah. Thumma atat wa man baqiya Najashi yunaqad Rasulna fi syakmiha hadiyah Mustafa Sofiyah Sofiyah Thumma atat wa man baqi muhadira Islamu Abi Hurairah Harami arsalahu ilal muluki fa'lami Ya Maria fihi wa fi sayyati sariyah limu'tatin sarat wa fi siyami qad kana fathul baladil harami ba'dahu qad awradu makana fi yawmin lain thumma yawmin tawaf wa ba'du fi dhil-qa'dati i'timaruhu yahdi iranati wa istiqraru wa bintuhu Zainab ma tasamma قول إبراهيم فيها ووهبت نوبتها لعائشة زوجتها ذات زمانا عائشة ولدت في يوم وحج عتاب لأهل الموقفين ثم تبوك قد غزا بالتاسعة وتمسك الضرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحكم ألا يحج مشرك بعد الولاء فعارض بأمرها وجاءت فيها هذا النساء عليه الطيبة تنال الفضل ومات إبراهيم في العام الأخير والبجل أسلم واسمه جرير وهج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها أمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وقوم ريحانة بعد عونه وتسعشن مدة من بعده ويوم الاثنين وقال فيها أكمل الثلاث والسنين والدفن في بيت ابنة الصديق هي موضع الوفاة عن دقيق ومدة التمريض خمسة شهري وقيل الثلث وخمس الفجر وتمت الأردة الأردية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه ومن تبعه. Terakhir kita bahas tahun ke-6. Sekarang kita masuk tahun ke-7. Wa uhdiyat mariyatul qibtiyah fihi wa fi thaminati syariyah limuttatin. Oh enggak, sebelumnya lagi. Wa ruslu fil muharrami arsalahum ilal muluki fa'lamin. Dari situ ya. Atau bait sebelumnya wa furido dari wa furido. Jadi para hadirin sekalian dirahmati Allah, kata penulis Ibnu Abil Izz rahimahullah taala wa furidul hajju bi khulfin fasma. Mungkin kita bahas haji diwajibkan, dan ada beda pendapat ulama, tapi yang dikuatkan Ibnu Abil Izz dia diwajibkan di tahun ke-6 setelah bai'atur ridwan. Setelah bai'atur ridwan, demikian dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diwajibkan haji setelah bai'atur ridwan. Jadi gagal umroh malah diwajibkan haji. Gagal umroh
berangkat umroh, gagal, justru habis itu Allah wajibin apa? Wajibin Apa? haji. Dan ini isyarat bahwasanya umroh mereka meskipun gagal, akhirnya akan manis nanti. Akan benar-benar, jangankan umroh, haji. Dan ini bukti lain bahwasanya siapa yang bersabar atas musibah dan berharap kebaikan dari Allah, Allah gantikan musibah tersebut dengan nikmat yang lebih bagus. Orang-orang Islam pergi umroh gagal. Mereka sabar walaupun mereka kecewa, tapi sabar, mereka tetap pada akhirnya nurut sama Rasul, maka Allah gantikan mereka dengan yang lebih bagus dari umrah, yaitu apa? Justru wajibin haji. Dan ini menarik, gimana diwajibin haji? Sementara panitia penyelenggaraan haji waktu itu adalah orang-orang musyrik. Jawabannya karena memang Allah akan kasih kemenangan pada orang Islam sehingga nanti panitia hajinya adalah orang Islam. Maka nanti akan dikuasai kaum muslimin. Wa kana fathu Khaybarin fi Sabi'ah. Kemudian ada perang Khaybar. Perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah ini perang terpenting. Jadi kalau perang besar Nabi Muhammad SAW itu yang nggak boleh dilupakan ya. Badar, tahun berapa Badar? Tahun 2. Bulan Ramadan tahun 2. Uhud tahun berapa? 3. Bulan Syawal tahun 3. Tahun 4. Nah kalau versi Ibnu Abil Iz, tahun 4 bulan Ramadan. Tahun 4 ada apa? Maaf, bulan Syawal tahun 4 ada Ramadan sih. Bulan Ramadan tahun 4 ada perang Khandaq, ada perang Ahzab. Tapi mayoritas ulama berpendapat perang Khandaq tahun berapa? Tahun 5. Tahun 5. Saya ulang lagi. Tahun 4 berarti menurut Ibnu Abil Iz ada perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang mana menurut jumhur itu tahun 5. Nah, perang besar berikutnya adalah perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi bisa dilihat di bulan Jumadil Awal. Tahun 7. Bulan Jumadil Awal tahun 7. Dan ini hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaybiyah di antara isi klausulnya kemarin sudah kita singgung adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ceasefire. Artinya antara kaum muslimin Madinah dengan musyrikin Mekah tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Oke. Pertanyaan saya, yang musuhin Islam apa cuma satu pihak yaitu musyrikin Mekah? Jawabannya enggak. Yang musuhin Islam banyak. Ya. Jadi tenaga Nabi dan para sahabat bisa dialihkan untuk melawan musuh yang lain. Ini satu musuh udah kita bikin perjanjian damai. Bisa melawan yang lain. Maka di bulan Jumadil Awal Nabi Muhammad SAW ya, karena merasa gangguan Bani Qainuqa dan Bani Nadir di utara. Masih ingat gak Bani Qainuqa kemana? Dihukum mati apa diusir? Diusir. Itu lari ke Khaybar. Bani Nadir dihukum mati apa diusir? Diusir. Kalau Bani Quraidah baru dihukum mati. Sisanya diperbudak. Jadi budak. Nah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu ke utara justru. Ngumpul dengan teman-teman Yahudi mereka yang udah punya benteng-benteng banyak di sana. Dahsyat memang. Khaybar tuh sampai sekarang bentengnya masih ada. Dan Yahudi itu ya mungkin matiin lampunya coba. Yahudi memang dari dulu mungkin punya kecerdasan sendiri terkait dengan membangun benteng, membangun pertahanan mungkin. Nah, akhirnya kaum muslimin pergilah ke Khaybar melawan orang-orang Yahudi di sana. Singkat cerita menang, dan itu kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan kaum muslimin dapat ghanimah yang terbesar adalah di Khaybar. Umar sendiri bilang, saya nggak pernah dapat harta sebanyak dari Khaybar. Dari ghanimah saja. Kaum muslimin dapat tanah gede-gede. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga demikian. Di Khaybar, akhirnya mereka kemudian dikuasai kaum muslimin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa awrathahum awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tatauha. Wa ardhan lam tatauha, tafsiran mayoritas ulama adalah Khaybar. Kalian akan diberikan tanah Khaybar. Walaupun ada tafsiran lebih luas yaitu ya nggak cuma Khaybar.
bicara lebih luas lagi, juga menguasai Syam, menguasai Irak, dan seterusnya. Itu ya perang Khaybar. Wa hadhrul lahmil humuril ahliyah fiha. Di tahun 7 juga di perang Khaybar itu diharamkan lahmu al-humuril ahliyah, daging keledai. Nah, disebut al-ahliyah, humur artinya keledai. Al-ahliyah keledai jinak, keledai rumah. Kenapa? Karena waktu itu orang Arab juga punya al-humur al-wahsyiyah. Terjemahnya seolah-olah keledai liar. Tapi sebenarnya maksudnya al-humur al-wahsyiyah itu zebra. Maksudnya apa? Jadi waktu itu di Arab masih banyak zebra. Nah, kalau keledai biasa disebutnya al-humur al-ahliyah, kalau zebra atau yang mirip zebra lah. Mungkin nggak tepat zebra, satu spesies yang mirip zebra, itu disebut al-humur al-wahsyiyah. Sampai hari ini pun zebra disebutnya al-himar al-wahsyi. Al-himar al-wahsyi. Dan keledai biasa disebut al-himar saja atau al-himar al-ahli. Nah, tadinya daging keledai itu halal. Kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan. Kemudian di perang Khaybar kembali diharamkan. Ini sahabat-sahabat pagi perang Khaybar itu masak daging keledai. Udah di penggorengan tuh. Kan camping mereka kan biasa berkemah, orang perang berkemah. Nah, kalian pernah nggak kemah? Bertenda pernah nggak? Pernah ya. Nah kan masak tuh dia apa tuh? Di kompor. Kompor-komporan, bener nggak? Ya kan? Nah lagi masak, mereka udah makan daging keledai. Diumumkan keledai haram. Ya udah. Berarti isi penggorengan sekarang najis, ya nggak? Karena makanan haram itu kalau dimakan, kalau dimatiin dan dipotong-potong jadi najis justru. Akhirnya mereka buang isinya dan mereka cuci. Nah, sahabat tadinya tuh makan keledai. Kenapa? Karena dibandingkan makan kuda dan unta, makan keledai lebih nggak merugikan mereka dalam tanda kutip. Kalau kok gitu? Karena kalau makan kuda, kuda bisa buat apa? Seperang, sayang dimakan. Ngerti ya? Kuda bahkan betinanya aja itu bisa dipakai untuk perang. Unta, ya dia bawa barang, dia lebih kuat daripada keledai. Jadi dulu menarik, makanan itu adalah kendaraan. Ya, kendaraan yaitu unta, kuda, dan keledai itu justru apa? Sekaligus makanan. Jadi Anda serba salah. Dimakan apa dikendarain? Kan kalau Anda sekarang nggak bingung kan? Anda lihat Honda Beat kan nggak bisa Anda makan. Ya nggak? Nah Honda Beat tuh kayak keledai. Kuda tuh kayak apa kali ya? Mobil balap tuh. Kuda tuh. Ferrari, kuda. Cepet, tapi nggak bisa bawa barang banyak. Ya nggak? Itu apa namanya? Kuda. Unta lambat, relatif lambat, tapi kuat apa? Bawa barang banyak. Bahkan dia kuat jalan lama di padang pasir. Paling kuat dibanding hewan lainnya. Berarti mungkin mirip apa? Jeep kali ya hari ini ya. Mobil Jeep. Mobil Jeep. Mobil Jeep kan bisa off-road. Kuat, bisa bawa barang banyak. Jeep tuh di belakangnya. Tapi kalau balapan sama Ferrari, menang mana? Ferrari apa Jeep? Nah Ferrari. Nah, kurang lebih gitu gambarannya. Keledai itu ya kayak apa? Kalau mobil keledai mungkin mirip apa mobil keledai itu? Mobil listrik yang kecil kali itu ya? Enggak. Oh ini apa namanya? Alia gitu ya. Ayla kok Alia. Ayla. Atau apa lagi? Agia. Nah kayak gitu tuh keledai itu. Keledai. Ya, ini bisa ditunggangin. Kalau mobil kita bicara mobil. Tapi nggak bisa cepat dan juga nggak bisa bawa barang banyak. Keledai. Makanya keledai dianggap daripada makan onta, makan kuda, mendingan makan keledai. Tapi keledai diharamkan. Keledai diharamkan. Adapun kuda dan unta enggak, tetap halal. Nah, hikmahnya wallah alam bisawab. Karena keledai ini dia meskipun kelihatan menguntungkan tapi di dalamnya ada kandungan-kandungan yang tidak begitu berfaedah dibandingkan unta dan kuda.
orang Arab sendiri itu sering mengumpamakan orang yang pandir dengan apa? Dengan himar. Di keledai himar itu adalah simbol, ikon buat kepandiran, buat kebodohan gitu. Himar. Nah, hikmahnya adalah berarti himar ini kalau kita makan bisa-bisa tabiat himar menular ke kita. Dan memang tidak sedikit di antara ulama bilang makanan yang kita makan tuh tabiatnya menular ke kita. Makanya dianjurkan makan babi dan juga dianjurkan makan keledai. Karena tabiat keledai dan babi tabiat jelek. Ya enggak? Keledai dan babi biasa tuh jadi hewan untuk hinaan. Tabiat jelek. Jangan sampai menular ke kita. Tapi lepas dari itu intinya adalah diharamkanlah di perang Khaybar saat sedang berkemping kaum muslimin daging apa? Daging keledai. Juga diharamkan mut'ah fiha wa mut'atin nisar radiyah. Nikah mut'ah itu nikah yang saat akad nikah disebutkan kapan berakhirnya. Ini misalnya saya nikahkan kata bapaknya, putri saya dengan putri saya disebutkan namanya. Putri saya Fulana binti Fulan dengan Anda Fulan bin Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai sampai bulan Zulhijjah 1445. Jadi di akad itu disebutin apa? Waktunya. Sampai Indonesia ganti presiden lagi misalnya. Misal. Sampai Lebaran. Nikah sampai Lebaran. Lebaran haji. Nah, nikah mut'ah tadinya boleh. Tadinya apa? Tadinya boleh. Sampai di perang Khaybar nih. Awalnya boleh. Itu diumumin. Nggak boleh, haram. Maka nikah mut'ah sampai sekarang haram hukum. Dan dianggap zina. Tidak sah, haram, dan kalau dilakukan dianggap zina. Karena Islam maunya orang kalau nikah itu nikah meniatkan dulu untuk apa? Seterusnya. Nikah akad untuk seterusnya. Ya di tengah jalan nggak berlangsung awet itu urusan lain. Tapi dari awal sudah harus akadnya adalah untuk seterusnya. Gitu ya. Dan nikah mut'ah ketika diharamkan lebih menguntungkan buat perempuan. Karena perempuan itu dia senang dengan kepastian dan kelanggengan. Ada penelitian bagus bahwa perempuan itu cenderung tidak begitu menikmati hubungan yang dia tahu nggak akan lama. Perempuan tuh dia tidak menikmati hubungan yang apa? Yang dia tahu akan berakhir. Makanya lagi-lagi menguatkan konsep bahwasanya jangan Anda pacaran. Kenapa? Karena itu sebenarnya nggak membuat bahagia perempuan. Itu bikin sedih. Perempuan itu selalu ada kekhawatiran. Nikah aja, si istri takut suaminya mencerai. Apalagi cuma apa? Pacaran. Kalau mau cerai, prosesnya susah nggak? Susah. Datang ke pengadilan agama. Kemudian apa lagi? Ya dimediasi dulu lama baru bisa. Mungkin sebulan, 2 bulan. Atau lebih, bahkan ada yang sampai tahunan. Baru bisa cerai. Kalau putus, udah di-chat aja. Putus hari ini. Itu diblokir, selesai. Mau sebelumnya udah ngapain ke bodo amat. Putus ya putus. Kesian. Nggak ada hak, nggak ada kompensasi setelah putus, nggak ada kan. Nggak ada nafkahin anak yang ditinggal, nggak ada gitu. Nah, nikah mut'ah itu sebenarnya agak mirip. Ya, efek buruknya buat perempuan. Karena dia hubungan yang tidak langgeng. Kalau tidak langgeng, perempuan tidak bahagia. Karena selalu dibayang-bayangi apa? Dibayang-bayangi ketakutan akan berpisah. Wasumma fi syatin biha hadiyah. Nah, ada kejadian menarik yaitu saat Nabi SAW selesai perang Khaybar, Nabi diundang makan oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pemenang. Nabi Muhammad menang perang sehingga kaum muslimin dipersilakan masuk ke benteng, makanlah mereka. Nah, tukang masaknya waktu itu adalah orang Yahudi, perempuan Yahudi ini masukin racun ke dalam kambing yang mau dimakan sama kaum muslimin, ke dalam nasi kebuli yang ada kambing.
Mungkin bahasa kita begitu. Nabi mau makan, udah ngambil. Dan sudah masuk ke mulut. Kemudian Nabi diberitahu Jibril. Ada racun. Tapi Nabi udah apa? Udah menjilat. Nah, sahabat sebelah udah masuk makan, langsung mati. Nabi karena baru nyicip di lidah, maka Nabi apa? Selamat gak mati. Dari kasih Jibril. Tapi efek racunnya kata Nabi SAW sendiri masih belum rasakan sampai akhir hayat. Termasuk Nabi sakit di akhir hayat juga itu adalah efek diantaranya efek racun dari Khaybar. Wa summa fi syatin bihadiyah. Nabi diracun. Summa stafa Safiyatan Safiyah. Kemudian Nabi SAW dapat budak di Khaybar ini. Tadinya budaknya milik orang, milik sahabat lain. Tapi sahabat lain lagi-lagi merasa ini harusnya budak untuk Nabi karena dia anak dari pimpinan orang terkenal di Khaybar. Itu namanya adalah Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Di mana Huyai ini pimpinan besar Yahudi waktu itu. Dan Safiyah akhirnya oleh Nabi SAW dimerdekakan dan langsung dinikahi di Khaybar. Jadi memang di Khaybar banyak peristiwa penting di sana. Termasuk dia menikah dengan Safiyah, dan Safiyah ini secara etnis bukan orang Arab. Beliau keturunannya Nabi Harun. Ya, berarti secara etnisnya apa? Etnis Yahudi. Berarti Nabi itu di rumah Nabi atau di rumah tangga Nabi ada banyak banget suku ya, nggak cuma orang Arab istrinya Nabi. Ada orang Yahudi. Ya, maksudnya Yahudi bukan agama Yahudi, ini kebangsaannya, etnisnya Bani Israel gitu. Ada Bani Israel. Siapa? Safiyah dan Royhana. Safiyah dan Royhana, jangan lupa Royhana dari Bani Quraidah. Oke, jangan lupa. Dan dia nanti Nabi dikasih hadiah Maria. Maria Al-Qibtiyah itu orang apa? Afrika, orang Koptik. Orang Koptik kulit gelap. Orang Koptik kulit gelap. Artinya Nabi itu nggak nikah cuma karena faktor duniawi aja. Walaupun itu juga boleh-boleh aja Nabi andai menikah untuk faktor duniawi, mubah, nggak haram. Tapi Nabi pertimbangannya adalah dengan menikahi Safiyah dan Royhana, berarti Nabi punya hubungan dengan Bani Israel. Nabi punya apa? Posisi dakwah lebih kuat di hadapan orang-orang Yahudi. Dan mestinya Yahudi nggak benci sama Nabi Muhammad SAW, mestinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW nikah kok dengan orang-orang Bani Israel. 2 istri Nabi dari Bani Israel. Dan kita pun hari ini begitu. Masalah terbesar kita di Palestina itu bukan dengan Bani Israelnya. Masalahnya dengan siapa? Dengan oknum Bani Israel. Orang-orang Zionis. Atau yang mendukung Zionisme. Itu masalahnya. Banyak di antara Bani Israel hari ini, turunan Yahudi, yang mereka anti penjajahan Palestina. Baik mereka. Ini kita harus akui juga hal tersebut. Oke, kemudian summa ala ummi habibatin aqad wa mahraha anhu najasyiyun aqad. Nabi SAW nikah dengan Habibah, sudah kita bahas bahwa agak gampang, saya taruh di tahun 7 atau tahun 4, anggap aja tahun 7, maka ya udah taruh aja di sini. Berarti Nabi nikah juga dengan Ummu Habibah, dan nikahnya nikah jarak jauh ya. Nikahnya nikah apa? Nikah jarak jauh. Ini LDR. Wa mahraha anhu najasyiyun aqad, dan kemudian maharnya adalah siapa yang bayarin? Yang bayarin adalah Najasyi. Ya. Tsumma atat waman baqi muhajirah, kemudian datanglah dia Ummu Habibah, atat ini Ummu Habibah. Pertanyaan, mengapa boleh nikah jarak jauh? Karena hikmahnya nikah dengan Ummu Habibah, Ummu Habibah ini suaminya meninggal. Suaminya apa? Meninggal. Beliau tinggal di Habasyah jauh. Maka supaya dia terhibur dalam tanda kutip seperti itu, maka Nabi nikah. Dan beda loh. Meskipun LDR, tapi kalau suami udah Nabi, setelah suaminya meninggal, kan ada kebahagiaan ya buat perempuan, ya nggak sih? Iya dong. Dibandingkan kalau dia jomblo, nggak nikah, lebih mending.
Itu di antara hikmah. Tsumma atat wa man baqi muhajira wa abdu maimunata kana al-akhira. Dan datang bersama 16 muhajirin Habasyah. Nah, ini menarik lagi. Kenapa cuma 16? Padahal yang hijrah ke Habasyah waktu itu 101 gelombang kedua. Gelombang pertama 16. Anggaplah 101 aja. Kemarin waktu Nabi awal nyampe hijrah, berapa orang yang ikut nyusul ke Madinah? 41. 41. 33 laki-laki dan 8 perempuan. Ingat nggak? Nanti cek. Berarti 101 kurang 41, 70. Normalnya kita bayangkan yang datang ke Habasyah sekarang berapa orang? Dari Habasyah ke Madinah? 70 direct ke Madinah. Tapi enggak ternyata, cuma 16. Nah, ini makanya menjadi argumen buat banyak ulama modern. Bahwasanya kalau kondisinya tidak ada kezaliman terhadap agama, boleh-boleh saja tinggal di negara bukan di bawah kekuasaan kaum muslimin, asalkan aman dan bisa menjalankan agama. Ya, setidaknya yang inti-inti. Karena buktinya kaum muslimin sendiri dari 70 yang tersisa di Habasyah, 16 yang ke Madinah. Sisanya berarti kemungkinan besar masih ada di Habasyah. Walaupun ada juga skenario lain mereka sudah wafat misalnya. Memungkinkan juga. Tapi agak kecil kemungkinannya karena masanya cuma sebentar. Maksimal awal hijrah ke Habasyah sampai tahun ini, itu kan 15 tahun sudah kita hitung. Kecil kemungkinan ada orang yang 70 orang atau 50 orang meninggal dalam 15 tahun tuh kecil. Di antara yang datang adalah Ja'far. Makanya Nabi SAW senang sekali dengan kedatangan Ja'far. Lama nggak ketemu. Ja'far ini siapanya Nabi? Sepupu Nabi. Waktu Nabi tinggal sama Abu Thalib, ya berarti Ja'far nih di antara yang serumah dengan Nabi SAW. Ja'far. Walaupun Ja'far lebih muda dari Nabi. Maka kata Nabi SAW ketika datang Ja'far, la adri bi ayyihima usar. Bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Bagus ya kata-katanya. Saya nggak tahu dengan apa senang. Dengan penaklukan Khaybar atau dengan datangnya Ja'far. Insyaallah. Wa aqdu Maimunah tekan al-akhirah. Kemudian nikah dengan Maimunah. Dan nikah dengan Maimunah itu di bulan Zulqa'dah. Saat Nabi umroh. Ingat, salah satu klausul perjanjian Hudaybiyah adalah tahun ini nggak umroh, tahun 6. Tapi umrohnya tahun berapa? Tahun 7. Nah, tahun depan. Tahun depan umroh. Maka tahun 7 Nabi di bulan Zulqa'dah pergilah umroh bersama para sahabat. Dan ini luar biasa karena umroh kali ini udah keluar visanya. Udah keluar izin masuk udah keluar. Kalau umroh tahun lalu kan berangkat dalam kondisi belum dapat izin masuk, ketahan. Kali ini enggak, udah dapat izin masuk dan dari setahun lalu. Maka datanglah kaum muslimin dan orang-orang Makkah itu pertama kali mereka kedatangan orang Madinah, orang muhajirin lagi setelah sudah berapa lama nih berarti nih? 7 tahun ya Allah, 7 tahun. Umar 7 tahun enggak ke Mekah. Utsman 7 tahun enggak ke Mekah. Nabi Muhammad 7 tahun enggak masuk Mekah. Nah, ini orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya ngelihat lagi orang-orang Islam di Makkah tapi ya. Kalau ngelihat doang di perang Badar mungkin ngelihat. Di perang Uhud, perang Khandaq mungkin ngelihat. Tapi mereka datang ke Makkah lagi 7 tahun. Nah, para sahabat juga berarti terharu dong berarti yang muhajirin. Ya Allah udah lama nih nggak kesini. Tapi datang sekarang KTP mereka udah KTP apa? Udah Madinah, udah bukan orang Mekah lagi. Udah bukan orang Mekah lagi. Datang umroh mereka. Dan ini orang-orang musyrikin gue pada nonton semuanya. Nontonin umroh. Umrohnya orang Islam. Karena ini pertama kalinya secara real umrohnya orang Islam dilakukan. Benar nggak? Pertama kali. Sebelumnya ada umroh, ada haji. Tapi hajinya haji dan umroh pra-Islam kan. Nabi Muhammad pun di musim-musim haji tersebut ya tidak betul-betul yang syariat beliau yang dijalankan. Ya syariat Nabi Ibrahim saja. Maka orang-orang pada melihat. Nah, dari situlah banyak syariat-syariat yang sifatnya menunjukkan sesuatu. Seperti misalnya syariat apa untuk kalau umroh itu tawaf pakai pakaian. Ya. Sementara orang musyrikin Quraisy kalau tawaf pakai apa?
nggak pakai baju, termasuk perempuan nggak pakai baju. Alasan mereka, kita nggak mau mengelilingi rumah Allah dengan baju yang kita pakai dosa, kita pakai untuk dosa selama hidup. Maka mereka beranggapan ya udah kita nggak usah pakai baju, seperti kita dilahirkan ibu kita. Tawaf begitu, alhamdulillah parah. Makanya ya aneh sih. Itu kan Allah Subhanahu wa taala singgung itu di surat Al-Anfal ya. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa Jadi mereka tuh kalau itu tepuk tangan juga kalau lagi tawaf tuh apa? Tepuk tangan. Nah, tapi Islam enggak ngajarin tawafnya pakai pakaian. Maka itu menunjukkan akhlak mulia kepada orang-orang musyrikin. Juga tawafnya talbiyah, berdoa, berzikir tawafnya. Kalau orang musyrikin kan tawafnya apa? Tepuk tangan dan siul-siul. Orang Islam enggak, doa, zikir, membaca Al-Quran. Terus juga kaum muslimin diisukan oleh orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin ini dari Mekah ke Madinah, mereka penyakitan. Karena Madinah dari dulu terkenal tempat banyak penyakit, tempat banyak virus. Ya Anda sederhana gini aja deh. Kalau ada orang, teman Anda nih, pergi ke Wuhan. Pergi ke mana? Wuhan nggak? Apa Wuhan? Tempat COVID. Nah, terus balik lagi ke Karim. Anda khawatir sama dia? Ada sedikit kekhawatiran nggak? Mau datang dia, salamin Anda. Anda pertama kali mungkin segan salaman. Datang dari Wuhan. Wuhan terkenal tempat virusnya COVID awalnya. Nah, orang-orang muhajirin Mekah tuh ketika hijrah ke Madinah, Madinah terkenal waktu itu tempat penyakit. Dan memang begitu. Awal nyampe Madinah, kaum muslimin tuh sakit dulu. Sampai ada yang mau mati. Abu Bakar sakit mau mati. Bila sakit udah mau mati. Nabi doa supaya penyakit dan virus diangkat dari Madinah, dipindahkan ke Jufah. Maka Madinah jadi sehat. Nah, kaum muslimin datang ke Mekah, gimana untuk mengenyahkan isu tersebut? Maka baju ihramnya laki-laki diapain? Disingkapkan bagian kanannya. Namanya iltiba. Memperlihatkan apa? Lengan kanan. Membuktikan bahwasanya mereka sehat walafiat. Nah, dari sini kita paham bahwa para sahabat tuh mereka badannya keker. Mereka badannya apa? Minimal nggak kurus kering lah. Kenapa? Karena kalau Nabi untuk menunjukkan sehatnya itu dengan cara memperlihatkan lengan kanan, berarti lengan kanan mereka bagus, ya nggak? Karena kalau lengan mereka bagian kanannya cungkring juga, ya berarti memperkuat aja dugaan orang Mekah, ya nggak? Itu kan penyakitan terlihat kurus. Tapi enggak, ternyata Umar, Abu Bakar, Utsman berotot, wah keker, wah berarti sehat. Berarti terbantahkan anggapan mereka. Dari sini ngerti kita bahwa Islam ngajarin kita nggak cuma soleh secara ruhiyah, tapi juga kuat secara apa? Secara fisik. Itu umratul qadha. Wa ba'du umratul qadha syahira. Selama berapa hari kaum muslimin di Mekah? Selama 3 hari. Hari pertama umroh, orang-orang pada ngelihat tertib umrohnya, dan itu banyak orang yang simpati dengan Islam akhirnya. Dan di Mekah juga banyak muslim yang menyembunyikan keislamannya, apalagi dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana kalau ada orang Islam masuk Islam ke Madinah harus balik. Makin banyak yang simpati dengan apa? Dengan Islam. Kemudian Nabi akad nikah. Dengan siapa? Maimunah. Nah, ini makin-makin lagi. Karena ada hajatan, nikah. Orang-orang musyrikin ngelihat bagaimana nikahnya orang Islam. Lihat mereka. Ya Allah. Nikahnya tertib, bagus. Ada makan-makan. Jadi nih agama asik juga nih. Ada makan-makan tetap ada tawaf keliling Ka'bah. Mungkin selama ini mereka dibikin isu. Kalau ngikutin agama Islam si Muhammad tuh nggak akan menghormati Ka'bah, rumah yang selama ini mereka agungkan. Enggak, tuh lihat orang Islam tawaf. Tuh lihat orang Islam sa'i. Tuh lihat orang Islam mengerjakan umroh. Nah, makanya mereka kagum dengan Islam, makin terketuk hatinya untuk masuk Islam. Dan ini awal muqaddimah sebelum nanti benar-benar Mekah akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Gitu ya. Makanya nggak boleh disia-siakan kesempatan memperlihatkan Islam di wilayah musyrikin atau wilayah non-muslim. Nggak boleh disia-siakan. Contoh,
Orang Muslim tuh udah 3 tahun, alhamdulillah, boleh terawih di mana? Di Times Square. Di lapangan Times Square. Di kota mana Times Square? Di New York. Saya juga waktu ke New York, hari pertama tuh langsung ke Times Square. Itu memang ikonik banget tempatnya. Tapi waktu saya ke sana tuh 2001 ya, sekarang 2004. Iya, itu belum hamin setahun sebelum boleh terawih. Belum boleh terawih waktu itu. Nah, tahun 2022 pertama kali boleh terawih. Pertanyaan, yang sholat terawih di Times Square kan cuma Muslim ya nggak? Yang non Muslim ngapain? Yang mereka mabuk ke apa? Tapi mereka ngelihat orang Islam sholat terawih. Tuh lihat. Orang Islam juga nggak cuma sholat, mereka ada bagi-bagi makanan, mereka senang-senang. Jadi ngelihat orang musyrikin, orang non Muslim ngelihat, asiknya agama nih, khusyuk ibadah, tapi kesenang-senang ada makan-makan, buka puasa di Times Square, orang ngelihat, itu menggerakkan hati orang-orang New York tuh untuk setidaknya simpati dengan Islam. Maka New York tahun-tahun belakangan ini tuh banyak hal-hal menarik, seperti ada peraturan kantin-kantin kampus dan sekolahan se-New York harus label halal. Itu ada. Supaya orang Muslim juga bisa makan. Ini maksudnya harus menyediakan makan halal itu maksudnya. Ya, karena haram juga ada. Makan halal harus ada. Benar-benar makanan halal. Kemudian Lebaran, Idul Fitri boleh libur untuk pekerja-pekerja Muslim. Libur. Ajaib kan? Boleh libur. Belum libur nasional, belum. Tapi mereka boleh nggak masuk. Tadinya kan harus masuk sekolah. Ini nggak masalah mereka. Kasih kesempatan. Banyak sih hal-hal menarik lagi. Terus tadi ya, diizinkan untuk sholat tarawih di Times Square tuh biar kebayang. Itu kayak Depok Open Space. Nah, kita sekarang punya kan mirip Depok Open Space. Atau kalau di Jakarta mirip Kotu, mirip Kota Tua. Ini tempat ngumpul orang, macam-macam apa yang bebas. Gitu. Nah, Anda bayangkan aja orang sholat tarawih di Kotu. Orang-orang pernah ngeliatin kan? Pernah nggak ke Kota Tua kalian? Pernah ke Kotu nggak? Nah, kayak gitu bayangin. Times Square. Nah, kaum muslimin, Umratul Qadha itu memperlihatkan Islam luar biasa di situ kesempatannya. Wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qadha syairan. Sebelum bulan Dzulqa'dah, di bulan Jumadil Awal, begitu selesai perang Khaybar, datang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari suku Daus. Abu Hurairah luar Madinah. Beliau sudah masuk Islam dari awal Nabi hijrah, tapi belum sempat ketemu Nabi. Datanglah Abu Hurairah, tapi setelah perang. Kemudian setelah itu berguru dengan Nabi SAW dan para sahabat lainnya. Jadilah Abu Hurairah dan didoain juga oleh Nabi. Jadilah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Warusla fil muharrami arusalahum ilal muluki fa'alami. Di bulan Muharram tahun ini, tahun 7, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat-sahabat beliau membawa surat untuk mendakwahi Islam ke negara-negara tetangga. Dan ini kesempatan yang tadinya nggak bisa dilakukan. Waktu sebelum perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin tuh mau keluar Madinah ngeri. Kenapa? Karena bisa aja ditembak, dipanahin oleh orang-orang musyrikin. Tapi dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin mau pergi sendiri keluar kota Madinah aman. Kenapa? Karena nggak bisa diganggu oleh orang musyrikin. Kalau diganggu, berarti melanggar perjanjian. Nah, ini hikmah besar. Kaum muslimin jadinya memanfaatkanlah masa ini untuk dakwah ke luar Madinah. Kirimlah sahabat ke Persia, kirimlah ke Bahrain, kirimlah ke Syam, ke Romawi, kirimlah ke Mesir, kirim. Bawa surat. Gimana kalau nggak ada perjanjian Hudaybiyah, mana sempat kayak gini, ya nggak? Nah, hari ini kita kaum muslimin itu relatif banyak damainya dibandingkan perang. Betul ada jihad masih ada di Palestina, mungkin jihad juga ada di tempat lain. Tapi secara umum kaum muslimin hari ini dalam kondisi damai dan perjanjian damai. Nggak boleh Australia nyerang Indonesia kan, nggak boleh kan? Singapura nyerang Indonesia nggak boleh. Itu damai. Maka sebagaimana Nabi memanfaatkan masa damai untuk dakwah, kita hari ini juga mestinya memanfaatkan masa damai untuk dakwah. Manfaatkan untuk dakwah. Karena itu kesempatan lagi.
Kalau lagi perang, sibuk perang udah nggak bisa, susah. Oke ya. Di antara yang hasil dari dakwah Nabi ke raja-raja adalah banyak raja yang simpati sama Islam, ada yang masuk Islam, bahkan Raja Bahrain masuk Islam, ada yang setidaknya menghargai dan ngasih hadiah seperti Al-Muqawqis, Raja Mesir, itu menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah. Wa uhdiyat Mariatul Qibtiyah, dihadiahkan Maria. Maria orang Koptik Al-Qibtiyah, kasih hadiah buat Nabi. Oke ya. Sip. Nah, kalau mau lihat suratnya, lihat di bawah, coba next slide. Ini ada surat. Ini alurnya dulu, arah suratnya kemana aja. Lihat. Ya, ada yang ke Bahrain, atau ke daerah Oman ya. Ada yang ke Najasyi juga ada yang ke Najasyi juga. Masih ada, walaupun udah nggak ada. Walaupun waktu itu udah simpati sama Islam Najasyinya, tapi datang kali ini surat dari Nabi untuk Najasyi. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ke Romawi, ke Persia, beragam ya. Contoh suratnya sebagaimana berikut. Coba next. Ini suratnya, coba kita baca. Bisa bacanya nggak? Nah, ini tulisan lama. Coba digedein deh. Ya. Atas itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu atas. Min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hirokla azimir Rumi. Surat dari Nabi Muhammad kepada Heraklius. Heraklius pimpinannya Romawi waktu itu. Kaisar Romawi namanya Heraklius. Memang bener Heraklius. Kalian buka aja buku sejarah Romawi yang nggak ada hubungan sama Islam, kalian akan lihat namanya memang tahun tersebut Heraklius. Dan dari sini ada dua faidah. Satu, menunjukkan betapa internasionalnya Islam. Memang Islam agama internasional. Karena kalau Islam agama cuma untuk orang Arab, Nabi Muhammad ngapain ngirim surat ke Kaisar Romawi? Ngirim surat ke Kaisar Romawi itu kayak hari ini ngirim surat ke Joe Biden ngajak masuk Islam. Tahu Joe Biden nggak? Joe Biden siapa? Terusnya menikah. Nah, bayangin ada orang ngirim surat ke Joe Biden ngajak Joe Biden masuk Islam. Itulah rasanya ngirim surat ke Heraklius ngajak Heraklius masuk Islam. Oh, bayangin. Berarti Islam agama internasional. Heraklius aja diajak masuk Islam. Gitu. Itu satu. Ini nggak benar dibilang Islam agama Arab aja nggak. Lihat dong, Nabi Muhammad hidup udah kirim surat ke seluruh negara tetangga. Ya. Bahkan nanti Nabi Muhammad wafat SAW itu beberapa tahun setelahnya saja Utsman ngirim surat ke Sriwijaya. Utsman ngirim surat ke Sriwijaya. Kerajaan apa? Sriwijaya yang kalian pelajarin tuh di sekolah. Jadi Islam agama internasional. Hikmah kedua adalah menguatkan adanya Nabi di tahun tersebut. Karena sebagian kalangan, terutama yang menyebut dirinya sebagai revisionis, itu bilang Nabi Muhammad tuh nggak ada, sosok nggak ada. Nggak ada. Dan saya pernah ketemu orang yang bilang Nabi Muhammad nggak ada. Dan dia ngaku Islam. Ya, saya pernah ceramah. Dia bilang, Nabi Muhammad nggak ada dalam sejarah. Cuma dongeng aja. Gimana dongeng? Anda cek aja dalam literatur Romawi. Itu ada cerita mereka memang ketemu sama orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Gitu ya. Ini surat ada. Surat ke Heraklius. Dan benar tahun itu rajanya memang Heraklius. Nggak bohong. Ini nggak bukan khayalan, terhubung. Jadi benar-benar Nabi Muhammad sosok real di dunia tuh ada di dunia nyata. Real. Saksinya silakan negara-negara tetangga jadi saksi. Pernah nerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Maka sebuah kekeliruan besar kalau menolak adanya Nabi Muhammad. Keliru gimana? Nabi Muhammad tuh diketahui oleh negara-negara tetangga bahkan. Sampai suratnya kepada mereka. Oke ya. Oke. Geser ke slide atau lagi yang tadi saya kasih. Filenya. Bukan ini. Yang hijau warnanya. Ya coba bawah. Sekarang kita masuk tahun 8 ya. Coba digedein. Oke, tahun 8 kita masuk sini. Limu'tatin sarot Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang lawan Romawi. Jadi Heraklius dikirimin surat oleh Nabi Muhammad SAW itu nggak masuk Islam. Malah bawahannya itu ingin menyerang Islam. Dan ini menarik.
Lagi-lagi karena berarti ada dalam sejarah Romawi pernah berperang melawan orang-orang Islam, perang melawan sahabat. Nanti menguatkan, dan memang di sejumlah sumber-sumber sejarah Romawi hari ini itu ada kisah-kisah perang melawan kaum muslimin, melawan sahabat, perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah Nabi kirim pimpinan perangnya pertama kali adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Mantan anak angkatan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, kalau Zaid bin Harithah meninggal, maka yang gantikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far mau udah di Madinah. Kan Ja'far mimpin kaum muslimin muhajirin ke Habasyah. Jawabannya udah, kan udah balik tahun 7 habis perang Khaybar. Nabi nyampe dari Khaybar, nyampe Madinah, Ja'far datang. Ya. Jadi Ja'far langsung dikirim perang Mu'tah. Jumadil awal, Jumadil ula, perang Mu'tah tahun 8. Kata Nabi kalau meninggal lagi Ja'far, makanya jadi panglima adalah Abdullah bin Rawahah. Itu Nabi diam. Nah, pergilah sana perang. Benar Zaid. Karena lawannya susah, lawannya Romawi. Bayangin aja, Indonesia perang lawan Amerika deh. Bayangin, ngeri nggak? Nah ini muslimin sahabat perang lawan Romawi. Romawi kendaraannya, senjatanya udah terkenal dah. Mereka umur negara udah berabad-abad Romawi itu. Udah pengalaman perang lawan Persia, lawan udah jam terbangnya tinggi. Kaum muslimin yang umurnya baru tahun 8 Hijriah, berarti baru 8 tahun tuh berdiri negara Madinah tuh. Baru 8 tahun nih pasukan ada nih. Lawan yang udah berabad-abad. Ngeri juga. Makanya perang Mu'tah, Zaid bin Harithah kalah, meninggal syahid. Insyaallah. Kemudian siapa lagi? Syahid ya. Kemudian Ja'far syahid. Bahkan putus 2 tangan Ja'far. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. Kaum muslimin siapa nih mimpin? Sepakatlah mereka nunjuk. Ada orang baru masuk Islam tahun kemarin. Siapa dia? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ditunjuklah langsung secara aklamis. Khalid, kamu aja deh. Khalid mimpin. Khalid berhasil menyelamatkan kaum muslimin dari kekalahan. Setidaknya skornya boleh kita bilang seri. Skornya apa? Imbang. Nah, sekarang saya tanya. Anda baru bikin klub 8 tahun. Karim FC. Tanding lawan Real Madrid. Kalau seri, itu prestasi nggak? Masih besar tuh. Seri lawan Madrid. Udah tertinggal 2-0 misalnya. Ternyata skor akhir 2 sama. Wah, itu prestasi besar tuh. Sama ini kurang lebih gitu. Lawan Romawi. Udah kalah di awal-awal. Terpojok. Panglimanya pada kalah. Gugur 1-1. Waduh, gimana nih? Tapi Khalid dengan izin Allah membawa pasukan muslimin seri. Maka itu prestasi besar. Dan makin disegani berarti kaum muslimin. Nah ini bisa perangan Romawi, berarti udah naik kelas. 5 tahun pertama perangnya lawan siapa? Musyrikin Quraisy. Karim lawan apa? Ya pesantren sedepok gitu, At-Taqwa College gitu. Tahun ke-7 lawan Nabi lawan orang Khaybar. Naik kelas kan? Udah naik kelas. Udah nggak lawan lagi orang Arab, lawan orang Bani Israel. Tahun 7. Tahun 8 naik kelas lagi. Udah lawan siapa? Orang Eropa. Lawan orang Romawi. Jadi gitu. Udah nggak lawan lagi orang-orang Arab. Udah lawan Romawi sekarang. Tapi nanti tetap ada juga perang lawan orang Arab, yaitu perang Hunain ya. Syadan. Nah di tahun 8 juga, di bulan Jumadil awal juga, wafatnya Zainab. Wamautu. Sebentar. Limutatin sarot ofis siyami qad kana fathul baldil harami, kita skip dulu. Wa ba'dahu qad awrud makana fi yawmin thumma ma. Wa ba'du fi dzilqa'dah timaru min al-jiran istiqrar wa bintuhu. Nah di sini ya. Wa bintuhu Zainabu mata thamma. Di tahun 8 lah Nabi Muhammad kehilangan Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ceritakan Zainab meninggal usia beliau 31 tahun. Zainab. Wa fi siyami qad kana fathul baladil harami, di bulan Ramadan itu Fatu Mekah. Fatu Mekah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 8 tuh Fatu Mekah. Kenapa Fatu Mekah?
Nah, jadi kaum muslimin dan musyrikin Quraisy itu kan terikat perjanjian Hudaybiyah. Isinya perjanjian damai 10 tahun. Tapi ternyata di tahun 8 ini sekutunya Quraisy menyerang sekutunya kaum muslimin. Dan itu dianggap mempengaruhi perjanjian. Dan memang adalah merupakan dinilai sebagai pelanggaran perjanjian. Dan memang seperti itu peraturannya. Jadi pihak Quraisy dianggap melanggar perjanjian. Berarti berhak untuk dihukum. Melanggar perjanjian berhak untuk dihukum. Ini penting banyak. Jadi kaum muslimin itu orang-orang yang disiplin dengan perjanjian. Dengan Yahudi bikin perjanjian piagam Madinah. Disiplin kaum muslimin. Yahudi yang jahat. Maka Yahudi dihukum berhak. Sama, kaum muslimin disiplin perjanjian dengan Quraisy. Quraisy yang melanggar. Sekutunya lebih tepat. Tapi itu sudah dianggap pelanggaran Quraisy juga. Maka kaum muslimin mengatakan kami berarti akan menghukum Mekah. Datanglah Abu Sufyan ke Madinah, minta maaf, tolong maafin. Karena Abu Sufyan pimpinan Mekah waktu itu. Tapi Nabi Muhammad tetap aja, kami tetap akan menghukum orang-orang Mekah. Nah, Abu Sufyan itu dapat hidayah sebetulnya. Dia udah merasa udahlah ini memang udah waktunya saya masuk Islam. Masuk Islam lah Abu Sufyan sebelum Nabi masuk ke Mekah. Dan ini membantu setidaknya orang-orang Mekah karena Nabi mengumumkan siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Datanglah Nabi Muhammad SAW masuki Mekah dan orang-orang Mekah udah nggak bisa lagi ngelawan. Mereka melanggar perjanjian. Mau berantem beneran makin melanggar. Akhirnya masuklah. Ada perlawanan sedikit dari beberapa orang musyrikin Quraisy tapi nggak berarti karena kaum muslimin datang banyak. Nabi Muhammad SAW masuk Mekah dalam kondisi menundukkan diri, memakai sorban hitam, ya, masuk menundukkan diri di bulan Ramadan. Nah, itu masya Allah, bulan Ramadan berarti bukan cuma perang Badar, ada di situ juga ada perang Ahzab, juga ada perang Fathu Mekah, ada Fathu Mekah, Ramadan. Udahlah Mekah dikuasai kaum muslimin, bahkan pada masuk Islam orang-orang Mekah. Kemudian Nabi SAW dia terancam di Mekah itu dengan suku musyrikin di luar Mekah, lebih tepatnya di Taif. Di waktu itu di Hijaz ada 3 kota utama, sampai sekarang masih ada 3 kota utama. Mekah, Madinah, dan Taif. Ya Jeddah juga lah, cuma waktu itu kan Jeddah istilahnya nggak jadi perhitungan waktu itu. Mekah, Madinah, dan Taif. Itu memang segitiga. Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah dan Madinah sudah masuk Islam sekarang. Tinggal apa berarti? Taif. Taif masih musyrik. Dan Taif bahkan dulu sempat nimpukin Nabi dengan batu. Betul nggak? Maka pergilah Nabi SAW menuju Taif. Di Taif ada 2 perang kejadiannya. Perang Hunain dan perang Taif. Dua-duanya di bulan Syawal. Habis Fathu Mekah. Di perang Hunain itu kaum muslimin sombong. Makanya perang Hunain ini juga kalah. Ini menarik memang. Kalau kita sombong meskipun habis menang, itu akan apa? Akan kalah. Kaum muslimin sombong karena merasa udah kuat. Udah bisa ngalahin Khoibar, Yahudi Khoibar. Padahal itu bentengnya luar biasa, dikuasain. Udah bisa seri lawan siapa? Romawi. Udah menguasai Mekah. Orang Islam udah banyak. Maka mereka sombong. Setidaknya yang mu'alaf. Lanuglah beliau memiliki, kita nggak akan kalah. Perang Hunain, orang Hunain strateginya cakep. Yaitu mereka sembunyi. Manahin secara sembunyi, orang Islam kalah di awal. Nah, Taif ini tempatnya tinggi, maka Nabi pakai strategi baru. Nabi meminjam ya strategi perang dari Romawi, yaitu Nabi menyerang pakai katapult, pakai manjanik. Kalian pernah main game yang ada ini enggak? Tank kayak gini, ini kayu, kemudian dia batu taruh, kemudian apa? Lempar, kayak ketapel, alat itu. Tahu nggak? Pernah lihat nggak kayak gitu? Katapult. Nah itu manjanik, itu kendaraan Romawi. Perang mereka pakai itu memang. Nah, karena sudah pernah perang lawan Romawi, dapat ide dari Romawi, dimanfaatkan. Nabi menyerang Taif pakai manjanik. Berarti Nabi lengkap. Sudah pernah pakai teknologi timur, yaitu apa? Taritnya orang Persia. Dan pakai teknologi barat, yaitu manjaniknya Romawi. Ya, hari ini kita kalau pakai HP-nya Samsung orang Korea Selatan,
atau mobil dari Tiongkok, Cina atau Jepang, komputernya pakai komputernya Amerika, ya nggak masalah juga hari ini, nggak masalah. Jelas ya? Lanjut. Itu bulan Syawal. Habis bulan Syawal bulan apa? Dzulqa'dah. Wa ba'du fi Dzulqa'dati i'timaru. Di bulan Dzulqa'dah Nabi umroh. Umroh yang keberapa nih? 3 ya, silakan. Ya, silakan. Umroh yang ketiga. Yang pertama tahun berapa? Tahun 6. Walaupun gagal itu udah masuk umroh, udah ihram. Yang kedua tahun 7, Umratul Qadha. Yang ketiga tahun 8. Nanti kita hitung Nabi umroh berapa kali. Di tahun 8 juga Ibrahim lahir. Ibrahim anaknya Nabi dari siapa? Dari Maria. Maria kan udah dikasihin ke Nabi di tahun 7. Ini setahun setelahnya kira-kira di bulan Dzulhijjah lahir Ibrahim. Di bulan Dzulhijjah haji dong harusnya. Kan udah wajib haji. Wajib haji tahun 6. Tapi Nabi belum pergi haji. Nabi pulang ke Madinah. Habis perang Taif, Nabi pulang ke Madinah. Bulan Syawal itu. Maaf, habis umroh. Dzulqa'dah kan umroh, Nabi umroh. Pulang ke Madinah. Dzulhijjah Ibrahim lahir. Dzulhijjah bulan haji kan. Nabi nggak pergi haji karena yang haji waktu itu masih banyak orang musyrikin. Mekah sudah dikuasai muslimin, tapi jamaah hajinya masih musyrikin. Nabi belum. Tapi muslimin ada yang haji. Ya, dipimpin oleh Attab bin Asid. Wa hajja Attabun bi ahlil mauqif. Itu tahun 8, tahun 9. Terus. Dan cepet-cepet nanti ada mundur. Ya, mundur. Terus. Mana tahun 9-nya? Coba mundur lagi. Terus. Mana ya slide-nya tentang tahun 9? Coba ke bawah terus deh, berarti di bawah banget. Bawah. Ya, itu tadi tuh. Ya, ini dia. Oke. Atas. Ini dia. Nah, ini tahun 9, 3 peristiwa disebutkan. Tadi kita sampai bait mana kita baca tadi? Wa bintu Husain Umatasami. Ya, ini dia. Sampai bait 84. Jadi kata penulis, Zainab meninggal di tahun 8, Ibrahim lahir tahun 8. Wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Tahun 8 juga. Saudah menghadiahkan bagian dirinya, jatah bermalamnya dengan Nabi, kepada Aisyah. Ini tahun 8. Tahun 10 kenabian, ya ini tahun 3 sebelum hijrah, Nabi nikah dengan siapa? Dengan Saudah, ya nggak? Tahun 3 sebelum hijrah, masih ingat nggak? Umur Saudah berapa waktu itu? 66. Sekarang tahun 8. Berarti berapa tahun setelah pernikahan Nabi dengan Saudah? 3 tambah 8. 11 tahun. Berarti umur Saudah berapa sekarang? 77. Nah, Saudah merasa udah tua banget. Dibanding istri Nabi yang lain. Ya. Udah tua banget. Maka Saudah khawatir akan dicerai oleh Nabi SAW. Khawatir. Itu kan lihat. Wanita tuh selalu punya kekhawatiran seperti itu. Ya. Maka Saudah bilang ke Nabi, jangan cerai aku, wahai Nabi. Wahai sayang. Ya. Mendingan aku tetap istrimu, tapi giliranku dipakai aja sama yang lain. Karena waktu itu Nabi kan, kalau Nabi punya beberapa istri, harus bergilir. Malam ini, misalnya tanggal berapa sekarang? 16 di Aisyah. Tanggal 17 di mana? Misalnya Saudah. Tanggal 18 di Hafsah. 19 gitu terus. Kalau udah habis, ya berarti balik lagi ke pertama. Saudah, Aisyah, Hafsah. Urut aja. Ummu Salamah kan ya gitu. Juwairiyah, terus Ummu Habibah, kemudian Sofia, Maimunah, muter lagi balik.
begitu terus. Zainab binti Jahash gitu. Saudah khawatir Nabi meninggalkan beliau, menceraikan, akhirnya ya, biarin saya nggak apa-apa. Jatuh bermalam saya kasih. Nah, Zainab tahu, Saudah tahu istri Nabi paling disayangi Nabi siapa? Aisyah. Maka dia hadiahkan ke Aisyah. Jadilah Aisyah 2 kali Nabi dalam satu putaran 2 kali nginep di rumah Aisyah. Gitu ya. Wa umilal minbaru ghairu mukhtafi. Ini tadi udah kita lewatin tadi. Dibuat mimbar di tahun 8 ini. Wa hajja atabun bi ahlil mawqifi. Haji ya. Tsumma tabuka qad ghaza fit tasyah. Tahun 9 perang Tabuk. Perang Tabuk lawan Romawi lagi. Perang Tabuk lawan Romawi, ini musim panas. Perang Tabuk di bulan Rajab, musim panas. Lawan Romawi. Wa hadda masjidat dirari rafi'ah. Sini ada penghancuran Masjid Dirar. Karena Masjid Dirar dibangun untuk memata-matai kaum muslimin. Pulang perang Tabuk, Nabi disuruh Allah menghancurkan Masjid Dirar. Padahal Nabi diundang sama panitia DKM Masjid Dirar untuk meresmikan. Diundang, Nabi yuk sholat di tempat kita, peresmian Masjid Dirar. Nah memang enggak Dirar. Disebutnya masjid apa kali gitu ya? Masjid Baitul Munafikin kali gitu ya. Itulah. Apalah namanya. Diundang, Nabi mau datang mau sholat situ. Masjid posisinya dekat sama Masjid Kuba. Tapi nah Allah larang. Jangan. La taqum fihi abada. Jangan sholat situ. Malah disuruh ngancurin. Dihancurin beneran. Masjid itu dihancurin. Maka kalau ke Madinah nggak ada lagi Masjid Dirar. Nggak ada. Udah nggak ada. Cuma posisinya dekat sama Masjid Tabuk. Masjid apa? Kuba. Masjid Kuba. Wahajja bin nasi Abu Bakrin wasam. Bulan Dzulhijjah. Haji lagi dong harusnya. Nabi belum ikut. Lagi-lagi karena masih transisi. Masih banyak orang musyrik haji. Kalau orang musyrik haji, berarti hajinya cara-cara orang musyrik. Kalau tawaf gimana? Nggak pakai baju. Kalau nyembeli untuk siapa? Untuk berhala. Oke gitu deh. Tawafnya sambil tepuk-tepuk tangan, sambil siul-siul. Aduh, Nabi enggak. Tapi ini terakhir kayak gitu. Nabi titip pesan ke Abu Bakar. Abu Bakar, kamu jadi pimpinan haji bersama Ali nih. Ya, walaupun Ali diputusnya agak telat nyusul. Tolong umumkan. Diumumkan beberapa pengumuman. Salah satunya adalah Allah yahujja musyrikun ba'du wala yatufa aridha bi amrin fu'ila. Di bait berapa tuh? 89. Ya. Jadi bait 88, Abu Bakar mimpin haji. Ali mengumumkan, membacakan surat At-Taubah, bagian awalnya, pemutusan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik, dikasih tenggat mereka 4 bulan. Bait 89, pengumumannya juga nggak boleh. Tahun depan musyrik haji, nggak boleh lagi. Yang boleh haji cuma orang Islam. Juga nggak boleh lagi ada yang tawaf dalam keadaan arin, tidak berpakaian. Bait 90. Waja'atil wufudu fiha tajra. Datanglah wufud, rombongan-rombongan datang di tahun 9. Rombongan dari mana? Dari suku-suku Arab. Karena mereka udah ngelihat Islam jaya. Maka dikuasai kaum muslimin. Udah terselenggara haji 2 kali di bawah pimpinan kaum muslimin. Tahun 8 dipimpin Attab bin Asid, tahun 9 dipimpin Abu Bakar. Maka mereka udah tahu, wah ini udah saatnya masuk Islam. Masuk Islam lah berbondong-bondong. Suku-suku semua Arab. Jadilah tahun 9 ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud. Tahun datangnya utusan-utusan. Nabi itu sering nyambut tamu. Hadza wa min nisahu ala syahr. Tapi ada kejadian sedih tahun 9 Nabi menggila istrinya selama sebulan. Gara-gara apa? Ketika Nabi udah berjaya, makin kaya, istri Nabi minta ya supaya uang belanjanya apa? Ditambah. Jadi ngeliat Nabi kaya, istri Nabi ya mungkin ya gimana lah, ya tabiat mungkin wanita begitu ya. Mereka minta uang. Tambah dong, udah kaya nih kan. Kalau kemarin kan hidup sederhana, sekarang udah kaya, udah berkuasa, yang ngikutin Nabi gak cuma Madinah sekarang, tapi juga seluruh Arab. Oh, ya Anda coba para akhwat punya suami tadinya kepala RT,
Suatu ketika jadi wapres. Gimana kira-kira? Jadi wali kota dulu, jadi wali kota baru jadi presiden atau jadi wakil presiden. Gimana kira-kira? Anda standarnya beda nggak, wahai para istri? Standarnya beda dong. Dulu Pak RT, terus jadi wali kota, jadi presiden ya kan? Wah beda dong. Nah, sama Nabi minta tambahan. Akhirnya turunlah surat Al-Azab yang Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattim. Intinya Nabi kemudian menginginkan mereka selama sebulan semuanya. Nabi nggak datengin selama sebulan. Nabi sendiri aja selama sebulan. Mereka ya sedih. Umar marah ke Hafsah. Kamu Hafsah. Hafsah kan siapanya Umar? Ah, Umar, kamu bikin sedih Nabi. Oh, marah Umar sama Hafsah. Bulan. 91 Suman Najasyi yana'a wa sallah. Di tahun 93 Najasyi wafat. Nabi umumkan wafatnya Najasyi, Nabi sholatin Najasyi. Alaihi min thaibatana lal fadl. Disolatin sholat goib dari Madinah. Sholatin sholat goib dari Madinah. Wa mata ibu. Jadi Najasyi hidup sampai meninggal nggak pernah ngelihat Nabi. Tapi masuk Islam. Sembunyi-sembunyi masuk Islam. Tapi membantu dakwah. Bantuin Nabi, ya Allah. Memang bisa jadi ada orang-orang kayak gitu. Gak pernah ketemu dengan Anda, tapi selalu terjalin komunikasi dengan Anda dan bantuin Anda. Masya Allah. Itulah. Ya, Najasyi. Wa mata Ibrahim fil amil akhir. Ibrahim meninggal. Ibrahim kita udah bahas, umurnya adalah 18 bulan. Jadi di tahun 10, terus slide berikutnya terus. Cari tahun 10. Gak jauh kok. Ya, tadi. Ya, ini ya tahun 10. Wal Bajali aslam wasmuhu Jarir. Ada sahabat Nabi namanya Jarir Al-Bajali masuk Islam di tahun ini. Pentingnya kenapa? Karena Jarir meriwayatkan tentang tayamum. Wa hajjatal wada'i qarina. Nabi haji wada di tahun ini. Bulan Dzulhijjah haji wada. Haji terakhir sekaligus pertama Nabi. Dan Nabi hajinya qarina, kiron. Kiron berarti haji sekaligus umroh. Berarti ini umroh keempat Nabi SAW. Berarti Nabi umroh berapa kali seumur hidup? 4 kali. Tahun 6, tahun 7, tahun 8, dan tahun 10. Tahun 9 enggak umroh. Tahun 9 fokus amul wufud, nerima tamu banyak. Wa waqafal jum'ata fiha amina. Nabi wukuf hari Jumat. Wukuf di tahun tersebut hari Jumat. Wa unzilat fil yaumi busyra lakum. Diturunkan hari ini kabar gembira buat mereka. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Surat 5 ayat 3. Wa mautu rayhanata ba'da audihi. Sepulang Nabi dari haji wada, yaitu di bulan Muharram, ya, atau akhir Zulhijjah, wafatlah Rayhanah. Berarti Rayhanah ini istri ketiga Nabi yang wafat, Nabi masih hidup. 1 siapa? Khadijah. 2 siapa? Zainab binti Huzaimah. Khadijah wafat tahun 3 sebelum Hijriah. Zainab binti Huzaimah wafat tahun 4 Hijrah. Kemudian yang ketiga siapa? Rayhanah. Wafat tahun 10. Akhir tahun 10 atau awal tahun 11. Bulan Muharram. Pokoknya sepulang Nabi. Wa tis'u ishna muddatan min ba'di. Dan 9 istri Nabi masih hidup. Siapa aja 9 istri Nabi masih hidup? Yuk, bersama-sama kita sebutkan. Saudah dulu, Saudah. Terus Aisyah. Terus Hafsah. Ummu Salamah. Ummu Habibah. Sofia. Zainab binti Jahash. Istri kok Maria. Istri. Juwairiyah. 9. Tadi yang terakhir. Wa aqdu Maimunah takanal akhirah. Maimunah. Ulang lagi. Saudah. Aisyah. Hafsah. Ummu Salamah. Zainab binti Jahash. Kemudian Ummu Habibah. Juwairiyah. Sofia.
Maimunah. 9 nih istri Nabi. Jadi kalau terkenal kan istri Nabi 9. Maksudnya tuh 9 yang hidup di akhir hidupnya Nabi. 9 yang nemenin Nabi sampai wafat. Kalau di total sebenarnya ditambah 3 yang sudah wafat berarti 12. 12. Ya, tolong diingat baik-baik. Itulah watisu isna muddatun min ba'di. Wa yaumal ini qada yaqina. Hari Senin Nabi wafat secara meyakinkan. Id kamala salata wasittina. Coba geser kejadian penting tahun 11. Nih, ya, sebentar mundur tadi. Royhana tahun berapa wafatnya? Tahun Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah tahun 10 ya, bulan Zulhijjah. Oke, terus. Tahun 11 tentu saja wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Genap 63 tahun karena wafat di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Wadafnu fi bait ibnati Siddiqi, dimakamkan di rumahnya Aisyah fi maudhi'il wafati an tahqiqi, di tempat wafat beliau. Wa muddatu tamridi khumsa syahri, dan masa pengasuhan Nabi sakitnya tuh khumsa syahri, 2/5 bulan. 2/5 bulan. 1 bulan 30 hari. 2/5-nya berarti 12. Nah, sebenarnya nggak 12 pas, cepat terus. Ini kira-kira 11 hari ya. Terus. Nih, terus lagi. 13 hari ya, 13 hari. 2/5 bulan, 13 hari. Dan Aisyah itu apa namanya? Belajar banyak kedokteran dari sini. Karena saat Nabi sakit itu suku-suku Arab dan bahkan negara tetangga kirimin dokter. Berusaha ingin menyembuhin Nabi. Aisyah tuh nemenin. Ya mungkin kalau sekarang kita ngertinya gitu, kata dokter, tolong Aisyah kasih obat Nabi, minumin ini tiap pagi tiap sore gitu ya nggak? Aisyah yang ngingetin tuh. Jadi Aisyah banyak belajar kedokteran selama masa tersebut. Ngerti ya? Oke. Wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah shalla alaihi la rabbi wa ala sihabihi wa alihi wa man tala. Demikian pengajian kita, dan mohon maaf kalau ada yang kurang maksimal dari daurah ini. Mudah-mudahan dari daurah ini kita jadi ngerti alur-alur kehidupan Nabi SAW secara kronologis, juga siapa-siapa istri beliau, siapa-siapa anak beliau, usia istri beliau sudah saya sampaikan, usia anak-anak beliau juga. Saya sekarang mungkin lihat beberapa pertanyaan, ada satu aja di sini. Tar loh. Mengapa boleh nikah jarak jauh? Ya tadi, karena ya Nabi ingin menunjukkan boleh juga, itu juga alasan pertama ya. Nabi ingin menunjukkan boleh dengan cara mewakilkan. Wali pernikahannya waktu itu Najasyi. Apa ini dasar mata membolehkan wanita menikah teman wali? Enggak juga, enggak, karena ada walinya. Kan wali nggak harus ayah, wali bisa juga kerabat. Bisa juga wali itu wali hakim. Bisa kan wali itu wali hakim kan? Wali KUA bisa. Najasyi adalah pimpinan wilayah waktu itu, boleh dia jadi wali. Ya silakan. Royhana menolak nikah jadi budak. Iya itu memang begitu pendapat mayoritas ulama. Royhana budak nggak istri. Tapi Ibnu Abil Is 3 kali sebut Royhana. Ya nggak? Abil Is banyak banget nyebut Royhana 3 kali. Saat nikah, saat Nabi tinggal serumah, dan saat wafat. Gitu. Ya, saya pikir cukup. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau setoran silakan boleh setoran. Setelah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup, mari kita simak sama-sama teman-teman kita yang ingin menyetorkan matan rujuzah nyaiyah kepada teman-teman yang ingin menyetorkan kepadanya, silakan. Mungkin ada 3 orang yang menyetorkan. Yang pertama kepada
Ustaz Farid Karim. Cepat aja ya. Saya waktunya cukup aja. Masya Allah, begitu banyak poin-poin yang kita dapatkan dari kitab Urjuzan Mi'iyah, dan tak terasa pertemuan kita telah melewati bersama, dan di masing-masing pertemuan itu kita banyak mendapatkan poin-poin dari Rasulullah lahir, kemudian ikut berdagang bersama Abu Thalib dan mengikuti perang yang begitu masih belia, usianya usia 14 tahun, dan mengikuti organisasi Hilful Fudul di usia 21 tahun, dan menjadi ayah yang sukses bagi anak-anaknya, dan hingga pada yang sesi terakhir ini diceritakan Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Dan mari kita tutup bersama daurah Urjuzah Mi'iyah ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis serta salawat syafi'iyah. Wahid, ithnani, thalatha. Rabbil alamin. Allahumma qadri afdala كثر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Saya sebagai MC kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.